Perkenalkan, nama saya Sofia Christine Sewalahi. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sejarah pembentukan VOC dan juga peta pelayaran Belanda. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia 2. Selamat menyaksikan. Sejarah VOC memang memiliki kaitan erat dengan perjalanan penjelajahan dunia. Kala itu, sekitar abad ke-16, daratan Eropa sedang dilanda cukup banyak perang. Untuk Belanda sendiri, ada Dutch Revolt atau Revolusi Belanda yang terjadi di Low Country. Low Country adalah sebutan untuk negara-negara yang berada di pesisir barat Laut Eropa. Kondisi ini membuat para pedagang merasa perlu untuk mencari pusat perdagangan di timur, terutama yang kaya akan komoditi rempah-rempah yang kala itu menjadi primadona. Cornelius de Hoorn dan saudaranya Frederick de Hoorn adalah orang yang membuka oase pelayaran Belanda ke Nusantara dengan tujuan mencari rempah-rempah seperti lada dan palem. Pelayaran pada tahun 1550 jadi jalan untuk mendapatkan informasi jalur pelayaran ke Nusantara. 1568, pemerintah dan koloni Belanda atau Staten General Johan van Oldenburg memutuskan untuk membentuk sebuah komisi dagang yang lebih besar seperti yang sudah dilakukan oleh Inggris seperti di Inggris dan Prancis. Maka pada tanggal 20 Maret 1902, atas prakarsa Pangeran Maurice dan Oldenburg didirikanlah komisi dagang pertama di Belanda yang disebut dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat VOC, atau bisa juga disebut dengan Serikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Komisi Dagang Hindia Timur. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Ya, saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan didirikannya VOC. Nah, VOC sendiri didirikan dengan dua tujuan. Yang pertama itu untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, untuk memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut dengan Dewan 17 atau The Heren 17. VOC diberikan beberapa hak istimewa. Yang pertama yaitu hak monopoli perdagangan, hak mencetak dan memindahkan uang. Yang ketiga, hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang keempat, hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, hak untuk memiliki tentara sendiri. Yang keenam, hak untuk mendirikan benteng. Yang ketujuh, hak untuk menyatakan perang dan damai. Yang kedelapan, hak untuk mengangkat dan memperhatikan penguasa-penguasa setempat. Yang kesembilan, hak untuk menjalankan kekuasaan. Dari kesembilan hak istimewa yang diberikan Belanda itu menyebabkan berkembangnya VOC secara cepat dan sangat pesat. Hal ini mengakibatkan Portugis terdesak untuk mengusung kepentingan VOC. Di antara gubernur jenderal VOC yang pertama yaitu Peter yang memerintah dari tahun 1610 hingga tahun 1614. Peter saat itu memiliki pandangan bahwa Jayakarta adalah sebuah kota yang strategis, dan pada tahun 1611 Jayakarta jatuh ke tangan Portugis dan diubah menjadi pusat kekuasaan VOC pertama di Indonesia.
tadi saya sudah menjelaskan sejarah pembentukan VOC. Selanjutnya saya akan menjelaskan jalur pelayaran Belanda ke Indonesia melalui peta yang saya buat. Awalnya, jalur pelayaran Belanda mengikuti rute perjalanan bangsa Portugis yang dimulai dari menyusuri Samudra Atlantik, kemudian berjalan ke arah selatan, melewati benua Afrika hingga ke Tanjung Harapan, lalu berjalan ke utara, menyusuri India dan Selat Malaka, atau juga bisa melalui Madagaskar. Saat ini yang digunakan oleh Cornelius de Houtman pada tahun 1595. Kemudian pada tahun 1611, Hendrik Brouwer berhasil menemukan rute yang lebih cepat, yaitu menyusuri Afrika di ujung Tanjung Harapan, lalu berbelok ke utara menuju Selat Sunda. Rute ini disebut dengan Brouwer's Route. Demikianlah video yang bisa saya buat. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.